Cuman karena kita sudah mendekati Ramadan, maka kita ambil dulu, kita lompat dulu, kita masuk kepada kitab Asrarus Siyam wa Muhimmatihi, yaitu kitab rahasia-rahasia puasa dan beberapa hal-hal yang penting di dalamnya. Maka beliau membahas tentang rahasia-rahasia puasa dan beberapa fikih tentang puasa itu sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dan beliau membuat muqaddimah. Muqaddimah ini kita baca saja, nanti langsung kita kepada yang beliau sampaikan. Tapi sebagai adab kita kepada beliau, maka kita baca. Karena dalam muqaddimahnya itu beliau juga menyampaikan semacam tujuan-tujuan dan pendahuluan sebelum beliau menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan tentang rahasia-rahasia puasa ini. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fi kitabih wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain. Kitab Asrarus Shaum wa Muhimmatihi, kitab rahasia-rahasia puasa dan hal-hal yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala ibadihi al-minnah lamma dafa'a 'anhum kaida asy-syaitani wa fannah wa rada 'amaluhu wa khayyaba dhannah iz ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bi abwabil jannah وعرفهم أن وصلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوة المستكنة وأن بقمها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في خصمها قوية المنة. Maka di sini beliau menyebutkan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah ketika Allah memberikan cara kepada para hamba itu untuk membentengi diri mereka daripada bisikan-bisikan syaitan, sehingga dan terhambatnya bisikan syaitan itu membuat mereka lebih istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benteng yang dijadikan oleh Allah itu adalah puasa. Maka dengan puasa itu Allah bukakan kepada para hamba pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan. Dan dengan demikian juga manusia tahu bahwa ternyata wasilah syaitan, jalan syaitan untuk menyesatkan manusia itu adalah bisikan syahwat. Dan bisikan syahwat itulah yang dibentengi oleh maksud daripada puasa itu sendiri. Kemudian wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhabil ara' as-saqibati wal uqulil murjahinnah wa salama tasliman katsira. Kemudian beliau bersalawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qaidul khalqi, yaitu pemimpinnya seluruh makhluk. Kemudian beliau juga menyampaikan salawat salam kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya. Amma ba'd, kemudian baru beliau menyampaikan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Sesungguhnya puasa itu adalah seperempat daripada iman. Nah, jadi Imam Al-Ghazali di awalnya beliau menyampaikan kepada kita bahwa puasa itu tidak sekedar hanya kita menahan makan dan minum di bulan Ramadan ataupun puasa sunat lainnya, tetapi puasa itu adalah seperempat daripada iman. Artinya kalau orang puasanya tidak ada, berarti seperempat daripada imannya sudah hilang. Tinggal 3/4 lagi. Bagaimana dia mempertahankan itu? Karena imannya sudah rusak. Kemudian kalau seandainya puasanya yang seperempat itu dia laksanakan tidak benar, atau banyak kerusakannya, banyak hal-hal yang tidak tepat dalam pelaksanaannya, tentu berpengaruh kepada imannya juga. Berarti seperempat daripada imannya tidak baik dan tidak sempurna. Tentu kita sebagai orang yang beriman, kita ingin puasa kita sempurna. Dari mana Imam Al-Ghazali menyimpulkan ini? Apakah beliau menyimpulkan dari akalnya saja? Ternyata tidak. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengambil dari beberapa riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis as-saumu nisfus sabar. Jadi dalam riwayat dikatakan puasa itu setengah daripada sabar. Sedangkan hadis Nabi yang lain, as-sabru nisful iman, sabar itu separuh daripada iman.
Maka kalau sabar separuh daripada iman, sedangkan puasa separuh daripada sabar, berarti kalau dibagi dua sabar tadi, itulah seperempat daripada iman itu sendiri. Mengapa Al-Imam Al-Ghazali mengawali dengan hadis ini? Ini supaya kita melaksanakan puasa itu tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi itu merupakan panggilan iman. Nah, makanya mengapa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Itu untuk melatih diri kita, supaya ketika masuk Ramadan itu, kita berpuasa tidak lagi hanya menjalankan rutinitas tahunan kita, tetapi kita masuk puasa itu yang penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puasa yang kita kerjakan itu betul-betul puasa yang memberikan pengaruh kepada diri kita, yang membuat diri kita semakin dekat kepada kebaikan, karena bisikan-bisikan syaitan itu dibentengi oleh puasa yang kita kerjakan. Maka mengapa banyak dalam Ramadan dia puasa juga, tetapi maksiatnya jalan juga, dosa matanya jalan juga, dosa telinganya jalan juga, dosa lisannya jalan juga, syahwatnya tak mampu juga dia tahan. Sebabnya apa? Karena dia puasa hanya rutinitas tahunan, tidak dilaksanakan berdasarkan iman. Makanya puasa itu Allah panggil perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kan tidak ada perintah sholat, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu qumu ila sholat, tidak ada. Kemudian haji juga tidak seperti itu, zakat juga tidak seperti itu secara khusus, tetapi untuk puasa Allah panggil dengan iman. Maka itulah diantara rahasia ataupun pelajaran yang bisa kita ambil, mengapa Imam Al-Ghazali memulai dengan bahwa puasa itu seperempat daripada iman. Kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan bahwa puasa ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menisbahkan, yang menghubungkan kepada dirinya. Maka Allah mengatakan dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini kita sudah paham hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kebaikan itu dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Artinya apa? Amal-amal ibadah yang kita laksanakan, sholat, infak, tilawah Al-Quran, semuanya itu setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Apapun kebaikan yang kita laksanakan, maka malaikat menuliskan seperti itu. Orang ini berinfak hari ini umpamanya, dituliskan dan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi untuk puasa Allah mengatakan fa innahu li, itu milikku dan saya yang membalasnya. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu tidak ada yang tahu. Jangankan lagi makhluk ini yang sifatnya manusia, hitung-hitungan kita, malaikat yang mencatat saja tak tahu berapa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Makanya puasa ini penting untuk kita laksanakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu balasan mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Sedangkan puasa itu seperempat daripada sabar. Maka puasa sebagaimana sabar balasannya juga tidak terbatas, maka puasa balasannya juga tidak terbatas. Ini mencakup puasa wajib dan puasa sunat. Tidak hanya puasa Ramadan saja, puasa sunat juga termasuk di sini. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kelebihan orang yang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami as-sa'imi atyabu indallahi min rihil mis. Yaqulu Allah azza wa jalla innama yadru shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli fas-sawmu li wa ana ajzi bi. Kata Nabi, demi Allah
sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Maka minyak yang paling harum itu adalah minyak kasturi. Dan di surga nanti baunya itu lebih harum mulut orang yang berpuasa. Tetapi itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini jangan coba-coba lagi ya. Kalau kita sedang berpuasa, tutuplah mulut sedikit. Karena kalau kita keluarkan muntah pula kon sebelah kan, apalagi pas sahurnya makan pote joyong. Nah, tahan sedikit. Ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada juga Allah berikan itu kepada orang-orang tertentu. Dia rajin berpuasa, barangkali Allah berikan kepada dia semacam karamah. Apapun yang dia makan tak berpengaruh kepada bau mulut dia. Nah, itu bisa jadi juga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi, mengapa bisa seperti itu? Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karenaku, maka puasa itu milikku, aku yang akan membalasinya. Kemudian orang yang berpuasa ini ada tempat masuk tersendiri. Kalau sholat tak ada pintunya, zakat tak ada pintunya, haji tak ada pintunya. Tapi untuk puasa, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu illa shaimun. Di surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. Tidak akan masuk kecuali orang yang berpuasa. Berarti ada pintu VVIP bagi orang yang berpuasa. Makanya semakin banyak kita puasa sunat, maka itu akan semakin mendekatkan kita kepada pintu ar-rayyan. Tentu kita berharap kita termasuk di situ. Kenapa? Karena ini pintu khusus. Kalau sudah berada di pintu itu, dipastikan masuk surga. Karena pintunya tertentu. Tetapi untuk yang lain, tak ada nama pintunya. Maka ini kelebihan daripada puasa. Tetapi puasa itu harus dilaksanakan dengan iman. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi SAW menjanjikan bahwa lisaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dia rasakan. Pertama, berbahagia ketika dia berbuka karena sudah mampu menyelesaikan puasanya. Yang kedua, berbahagia ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang berpuasa, yang benar puasanya, dapat jaminan. Kalau sudah berbahagia bertemu Allah, itu surga tentangannya itu. Tapi kalau pas bertemu Allah wajahnya sedih, ketakutan, berarti amalnya kurang. Orang yang berpuasa berbahagia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengatakan, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Jadi dalam riwayat, setiap sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Berarti kalau ada orang yang sholat, rajin beribadah, tapi tidak pernah puasa di Ramadan, berarti dia tak masuk ke dalam ibadah itu. Ibaratnya itu ada rumah, di dalam rumahku banyak yang harus dinikmati, hanya di luar aja duduknya. Tak dapat masuk. Apa sebab? Karena pintunya tidak ada. Itulah pentingnya puasa itu, karena dia pintu untuk masuk ke dalam ibadah itu sendiri. Kemudian ada riwayat, ini mungkin yang sering kita dengarkan, tapi riwayat ini dari sisi apa namanya, dari sisi derajatnya dia dhaif. Itu naumus shaib ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tetapi dari sisi makna bisa juga dipahami. Mengapa bernilai ibadah? Karena orang berpuasa itu kan dia akan berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia tertidur, dan tidurnya itu adalah untuk memberikan kepada diri dia supaya tidak terlalu capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih semangat lagi. Maka kalau niat tidurnya itu ketika berpuasa itu untuk supaya kuat beribadah kepada Allah, maka tidurnya itu bernilai ibadah. Tapi bukan bermakna pula kalau seperti tidur sepanjang hari di bulan puasa salah. Maka orang banyak salah memahami hadis. Dibacanya hadis, berarti ini tidur aja kita sudah beribadah. Bukan itu maksudnya. Maka ini sambungannya cuman secara riwayat hadis ini dhaif. Kemudian Nabi mengatakan lagi,
apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat para syaitan, dan akan ada yang memanggil, wahai pencari kebaikan, kejarlah, wahai pembuat kemaksiatan, berhentilah. Artinya di Ramadan itu adalah waktu berhenti untuk berbuat maksiat. Kalau ada orang di Ramadan masih bermaksiat, barangkali Rajab dan Sya'bannya dia tak dapat keberkahan. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian Imam Waqi' menafsirkan ayat qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan enak-enaknya sebab apa yang telah kalian kerjakan amal-amal pada hari-hari yang berlalu. Beliau menafsirkan ayyamul khaliyah yakni ayyamus siyam, hari-hari berpuasa. Kenapa? Karena di hari puasa itu kita tidak makan dan kita tidak minum. Maka di surga nanti kita akan diberikan makan dan minum makanan yang tentu kelezatannya tak pernah terbayang oleh kita. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang yang zuhud di dunia dan juga orang yang berpuasa. Di mana Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan di hadapan para malaikatnya seorang pemuda yang ahli ibadah. Maka Allah berfirman, wahai pemuda yang telah meninggalkan syahwatnya karenaku, yang telah mengorbankan untuk ibadah masa mudanya untukku, engkau di sisiku seperti sebahagian daripada malaikat-malaikatku. Maka hadis ini, walaupun para ulama tidak sepakat menilainya sebagai hadis yang bisa diterima sebagai sebuah sebagai sebuah tempat rujukan, tapi hadis ini hanya menyebutkan tentang keutamaan saja, bahwa seorang pemuda yang mampu menahan syahwatnya, maka Allah akan membanggakan di hadapan para malaikatnya. Tetapi kalau orang tua juga termasuk dibanggakan juga. Tapi mengapa pemuda disebutkan? Karena pemuda itu syahwatnya sedang memuncak, tetapi dia mampu untuk bertahan. Maka orang-orang yang seperti ini akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang berpuasa, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya malaikati unzuru ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia Allah panggil, wahai para malaikat, coba perhatikan itu, seorang hambaku, dia tinggalkan syahwatnya dan kelezatan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya karenaku. Maka di sini nampak kita bahwa puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi bagaimana kita mampu juga meninggalkan bisikan-bisikan syahwat dan kelezatan-kelezatannya. Nah, karena memang bisikan syahwat ini yang sering kita kalah dibuatnya. Kalau bisikan syaitan mungkin barangkali kita mampu untuk melawannya. Minimal kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau syahwat itu dalam diri kita, pada diri kita. Bagaimana cara kita untuk melawannya itu? Nah, itu dengan bermujahadah, dengan berjuang melawan syahwat nafsu kita itu. Kata Imam Al-Asfahani, melawan nafsu itu dengan bagaimana caranya? Pertama, tuntut ilmu, amalkan ilmu, sebarkan ilmu. Nah, makanya syahwat itu baru bisa kita lawan, dan banyak kita belajar tentang perkara-perkara agama. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Jadi jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah kepada mereka satu ganjaran yang besar luar biasa. Apa penyebabnya? Karena amaluhumus siyam, kata sebagian mufassir, itu adalah balasan terhadap amalan mereka, yakni puasa ketika di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang fadilah, keutamaan dari puasa itu sendiri. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga untuk memotivasi diri kita itu mengulang-ulang membaca tentang pahala-pahala, balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada amal puasa yang kita kerjakan. Untuk apa? Supaya kita termotivasi semakin kuat, sehingga ketika Ramadan itu datang, kita menjemputnya dengan persiapan yang matang. Itulah gunanya mengapa di Rajab ini kita memperbanyak puasa, di Sya'ban kita juga memperbanyak puasa. Itu kita mulai supaya Ramadan itu masuk, puasa Ramadan itu sudah akan kita laksanakan penuh dengan keimanan. Karena juga Nabi mengatakan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, tapi dua syaratnya. Pertama, dengan keimanan, keyakinan yang pasti akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan semua apa yang telah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka iman wahtisaban itulah yang kita latih di 2 bulan pertama ini. Maka Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan untuk memelihara agar tanaman tak rusak. Kemudian di Ramadan, disitulah kita menuai hasil daripada apa yang telah kita tanam. Tetapi kalau di Rajab tak berlatih puasa, dan puasa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Sya'ban juga lalai, selesailah kita. Masuk Ramadan baru kita kerjakan. Disitulah kadang-kadang yang menyebabkan banyaknya puasa kita itu tidak mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di situ jugalah kadang-kadang puasa kita itu tidak mengantarkan kita menjadi orang-orang yang Nabi katakan kayaumi waladas ummuhu, seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka terkadang dalam Ramadan kita masih bermaksiat. Kadang-kadang dalam Ramadan itu malah semakin bertambah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rajab, Sya'ban belum melatih diri kita supaya apa? Supaya semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mampu kita dapatkan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa ini karena dia merupakan ibadah yang sangat agung, dan juga merupakan, kalau diibaratkan, dia ibarat sebuah rumah yang begitu indah, yang di situ, yang rumah itu diberikan penopang, kemudian juga diberikan dinding-dinding untuk menahan dari semua hal yang membahayakan. Maka puasa ini memiliki 2 makna. Salah satunya kata beliau bahwa puasa itu maknanya kafun wa tarkun. Puasa itu adalah kita menahan dan meninggalkan. Nah, kenapa? Karena di situ kita menahan diri kita, kemudian kita meninggalkan semua bisikan syahwat kita. Dan bisikan syahwat termasuk bisikan syaitan, ini merupakan sebuah hal yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian juga yang kedua, di sana mengandung makna bahwa kita harus melawan musuh kita, yaitu syaitan. Maka jalan-jalannya itu kita tutup. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang tentang hal-hal yang berkaitan dengan asrarus siyam, itu rahasia-rahasia puasa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.